Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Engkau telah menjual dirimu. Ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya 52 ayat ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman ini, supaya dapat mengingatkan kami, agar kami paham bahwa kami adalah manusia yang telah dijual. Kami ingin memahaminya ya Tuhan, dengan kemampuan kami yang mungkin masih kurang, tetapi dengan hikmat daripada Roh Kudus akan memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dosa bukan saja menutup jalan kepada Allah, tetapi di dalam jiwa manusia membinasakan keinginan dan kebutuhan mencari Dia. Oleh dosa, seluruh bagian tubuh manusia menjadi sakit pikiran, menyeleweng. Pemikiran menjadi jahat, kemampuan jiwa menjadi berkurang. Terjadi ketiadaan agama yang sejati dalam hati yang suci. Kuasa bertobat dari Allah tidak dimanfaatkan untuk mengubah tabiat. Jiwa menjadi lemah dan karena kekurangan akan kekuatan moral, supaya menang, jiwa telah kotor dan najis. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 192. Kita perlu memahami pokok persoalan lebih jelas dari yang kita sudah ketahui dalam peperangan besar di mana kita sedang terlibat. Kita perlu memahami lebih dalam tentang nilai kebenaran firman Allah dan akan bahayanya membiarkan pikiran dialihkan daripadanya oleh si penipu ulung itu. Nilai yang tak terhingga dari pengorbanan yang diperlukan bagi penebusan kita menyatakan fakta bahwa dosa adalah kejahatan besar. Karena dosa, seluruh organisme manusia berantakan, pikiran kacau, imajinasi tercemar. Dosa telah memerosotkan kesanggupan jiwa. Godaan-godaan dari luar mendapat sambutan dalam hati, dan kaki melangkah ke dalam kejahatan tanpa terasa. Sebagaimana pengorbanan bagi kita disempurnakan, begitu juga pemulihan kita dari kekejian dosa harus sempurna. Tidak ada tindakan kejahatan yang diampuni hukum Allah. Tidak ada ketidaksolehan yang luput dari hukumannya. Etika kitab suci tidak mengenal standar kecuali kesempurnaan tabiat ilahi. Hidup Yesus ialah kegenapan yang sempurna dari setiap prinsip hukum. Seri Membina Keluarga jilid 4 halaman 415 sampai 416. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan, bahwa betapa mengerikannya akibat daripada dosa. Selain daripada kita ditutup jalan kepada Tuhan, di sisi lain juga kita harus tahu bahwa dosa juga membuat kita sebagai manusia bisa hilang untuk keinginan dan kebutuhan mencari Tuhan. Itulah dosa yang menyebabkannya. Di saat kita tidak merasa membutuhkan dan ingin bersama
dengan Tuhan. Maka itulah yang disebabkan oleh dosa. Pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa banyak sekali hal-hal yang sangat mengerikan yang diakibatkan oleh dosa juga. Kita bisa melihat tubuh kita mengalami kesakitan oleh karena dosa. Begitu pula pada saat kita merasakan pikiran kita yang lari, itu juga disebabkan oleh dosa. Dan terkadang di dalam kehidupan kita pun selalu datang kepada dosa dengan cara-cara yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita perlu paham bahwa di dalam Yesus Kristus, Dialah standar daripada kehidupan yang suci itu. Kita harus memiliki kehidupan yang suci melalui permintaan kita kepada Yesus Kristus. Hukum Tuhan pun lah yang membuat kita dapat merasakan bagaimana dosa itu. Kita tahu apa yang kita lakukan benar atau salah melalui hukum Tuhan. Dan jangan sampai kita melanggar hukum Tuhan. Karena pada saat kita melanggar hukum Tuhan, kita sedang melakukan dosa. Oleh sebab itu, kita pada pagi hari ini diingatkan supaya kita tidak menjual diri kita kepada dosa dengan mengikuti keinginan daging, tetapi kita diingatkan pada pagi hari ini supaya kita datang kepada Tuhan untuk memberikan kehidupan kita kepada Yesus, dan Dia akan memberikan kepada kita kehidupan yang suci. Kiranya kita dapat memahaminya hanya dalam nama Yesus Kristus pekabaran ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, kami dapat memahami betapa mengerikannya, betapa sakitnya yang diakibatkan oleh dosa. Namun Engkau datang untuk selamatkan kami, untuk memberikan kepada kami standar kehidupan yang suci. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat meneladani tabiat daripada Engkau. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.